tahun 1883. Angin barat berhembus dingin menembus dinding-dinding kayu kantor Gubernur Hindia Belanda di Batavia. Di balik meja besar berlapis peta dan dokumen, Gubernur Jenderal Otto van Ries mengetuk-ngetuk pena emasnya dengan resah. Peta besar Jawa Barat terbentang lebar dan garis merah yang memanjang daripada Larang ke Cianjur belum lengkap. Tanda bahwa proyek kereta api di wilayah itu masih terhambat. Wilayah Priangan harus ditaklukkan dengan besi, katanya pelan kepada para pejabat teknis yang duduk tegak dengan wajah kaku. Jika tidak bisa dengan senapan, maka kita tanamkan rel baja yang tak bisa mereka tolak. Perintah turun, jalur kereta Cianjur pada Larang harus dibangun. Segera, tak peduli rintangan, gunung, atau hutan yang menghalangi. Maka mulailah pergerakan besar-besaran. Insinyur Eropa dikirim dari Batavia, buruh-buruh didatangkan dari Jawa Timur dan Ambon, dan para mandor pribumi direkrut dari desa-desa sekitar. Namun, sejak hari pertama pengukuran lahan, ada yang tak beres. Seorang surveyor Belanda bernama Dor Coenraad yang bertugas memetakan lintasan melewati lembah Ciranjang ditemukan tergeletak di dekat sungai dengan wajah pucat dan tubuh menggigil seperti orang kesurupan. Ia terus menggumam dalam bahasa yang tak dikenali. Mereka tidak tidur, mereka tidak pernah tidur. Mereka menatapku dari tanah. Warga desa memperingatkan, lembah yang hendak dibelah rel itu adalah tanah larangan. Mereka menyebutnya tapak tiga bayangan, karena di waktu tertentu, matahari akan memunculkan tiga bayangan pada setiap tubuh yang berjalan di sana. Sebuah fenomena aneh yang selalu mendahului musibah. Tapi orang Belanda tidak peduli dengan mitos. Mereka membayar tanah murah, bahkan kadang dengan ancaman. Penduduk yang menolak dipaksa pindah atau dibungkam. Pohon-pohon tua yang menurut kepercayaan lokal dihuni roh leluhur ditebang begitu saja. Salah satunya, pohon kiara besar berumur ratusan tahun, ambruk setelah digergaji seharian. Tapi malamnya, dua buruh yang bertugas menebangnya ditemukan tergantung di pondoknya dengan kulit menghitam dan lidah menjulur panjang. Sejak saat itu, barak kerja di sekitar lembah menjadi tempat penuh bisikan. Buru-buru mengeluh mendengar suara langkah berat di malam hari, padahal tanah di luar becek dan kosong. Ada yang mengaku melihat barisan orang berjalan tanpa kepala melewati jalur rel yang belum jadi, membawa obor redup dan memandang kosong ke arah perbukitan. Tak lama kemudian, seekor anjing hitam mulai muncul setiap malam di dekat dapur umum. Tidak menggonggong, tidak mendekat, hanya duduk dan memandangi para buruh yang makan dengan mata merah menyala. Seorang mandor mencoba mengusirnya dengan tongkat. Malam itu, ia ditemukan tanpa kepala di dekat kolam kecil yang airnya berubah merah kehitaman seperti darah. Namun, pembangunan tak bisa berhenti. Perintah dari atas lebih menakutkan dari roh manapun. Dan dari sinilah, kisah kelam rel Cianjur pada Larang mulai ditulis. Dengan darah, tulang, dan bisikan-bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Di bawah langit kelabu yang nyaris tak pernah cerah, barak-barak pekerja mulai berdiri di antara hutan-hutan pinus dan rawa. Ribuan pekerja kasar dikirim ke wilayah pegunungan itu, berasal dari berbagai latar, Jawa Timur, Ambon, dan bahkan beberapa tahanan politik dari Sumatera yang dijadikan buruh paksa. Mereka semua dipaksa tinggal bersama dalam barak sempit yang hanya dibatasi kain dan jerami. Setiap malam terdengar batuk, tangis, dan gumam doa dari berbagai bahasa. Awalnya hanya keluhan biasa, nyamuk, dingin, makanan basi. Tapi lambat laun, keluhan itu berubah menjadi ketakutan. Di barak Ambon, seorang buruh bernama Safan mengaku melihat kereta tua melintas perlahan di antara kabut.
Meski rel belum rampung, ia melihat jendela-jendela kereta penuh wajah kosong dengan mata hitam legam. Mereka menatapnya, dan saat ia mencoba berteriak, tubuhnya terkunci, tak bisa bergerak. Ia mengompol di tempat, dan sejak malam itu tak pernah berkata satu kata pun, hanya menatap sudut barak, gemetar tanpa henti. Buru Jawa pun tak luput dari teror. Seorang pria tua dipanggil Mbah Dirman mendadak kerasukan saat tengah menggali fondasi. Ia berteriak-teriak, "Jangan dibuka, jangan bangunkan mereka. Rel ini akan membawa murka." Tangannya mencakar tanah seperti ingin menutup kembali lubang galian. Ketika para mandor memaksanya tenang, ia mencakar dirinya sendiri hingga wajahnya robek dan berlumuran darah. Ia akhirnya diikat dan dibawa ke pos jaga. Tapi malam itu ia menghilang. Yang tersisa hanya bekas tali yang terbakar dan darah yang membentuk pola aneh di lantai. Laporan demi laporan masuk ke pusat proyek. Buruh mendadak hilang. Suara orang berbisik di telinga saat tidur. Bahkan kejadian rel melengkung sendiri seperti terangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi para insinyur Belanda tetap memaksa jalannya proyek. Mereka membawa pendeta untuk memberkati lokasi, membawa penjaga bersenjata untuk menjaga malam, bahkan membakar dupa dan bunga sebagai upaya menenangkan roh-roh. Namun semua sia-sia. Suatu malam, seluruh barak terguncang. Pekerja berhamburan keluar, mengira terjadi gempa. Tapi tanah tak berguncang, melainkan rel-rel besi yang belum dipasang bergetar sendiri, memancarkan suara seperti jeritan logam. Dalam kabut tipis, terlihat sosok tinggi besar berjalan di antara tumpukan batu dengan tubuh menghitam dan api kecil menari di kepalanya. Ia menatap barak dan semua suara lenyap. Keesokan paginya, 5 orang dinyatakan hilang. Tidak ada jejak darah, tidak ada bekas perlawanan. Hanya nama mereka dicoret dari daftar pekerja, dan para mandor berpura-pura tak terjadi apa-apa. Namun semua tahu, mereka tak bekerja sendiri. Ada yang mengawasi, ada yang marah, dan rel ini bukan untuk manusia semata. Di sekitar daerah Cipatat, pembangunan jalur kereta menghadapi rintangan besar. Sebuah bukit batu cadas yang menjulang tinggi dan harus ditembus agar jalur rel bisa terus tersambung. Penduduk lokal menyebutnya Bukit Darah. Namanya tak diberikan sembarangan. Konon, ratusan tahun lalu, di puncak bukit itu pernah berdiri sebuah tempat eksekusi masa Mataram, tempat para pemberontak dan pesakitan dihabisi. Darah mereka mengalir ke tanah, menodai batu, dan membentuk warna merah kecoklatan yang tak pernah hilang hingga kini. Para insinyur Belanda tidak peduli sejarah itu. Mereka melihatnya hanya sebagai bukit batu yang harus dilenyapkan. Maka dimulailah pengerukan besar-besaran. Buruh dari berbagai daerah bekerja siang dan malam, memecah batu dengan dinamit dan palu besar. Tapi masalah demi masalah datang, batu tak mau pecah, alat berat rusak, dan paling menyeramkan, tanahnya seakan berdenyut. Saat hari keempat penggalian, sebuah tim buruh menemukan sesuatu terkubur di antara lapisan batu merah, puluhan tulang manusia. Tengkorak-tengkorak itu berjajar rapi, seperti dikubur dengan ritual. Beberapa masih mengenakan ikat kepala tua dan lempeng logam yang berkarat. Seorang mandor Ambon yang melihat langsung pemandangan itu memuntahkan darah, dan tak lama kemudian pingsan dengan tubuh membiru. Namun perintah dari atas tetap sama. Teruskan. Setelah temuan itu, gangguan mulai meningkat. Setiap malam, para pekerja mendengar suara teriakan dari arah bukit, suara tangis, jeritan minta tolong, dan suara rantai diseret menyatu dalam kesunyian malam. Pada suatu malam Jumat, salah satu buruh, anak muda dari Ponorogo, berlari dari baraknya sambil telanjang dan berteriak bahwa ia dikejar oleh raja tanpa kepala.
Ia ditemukan pagi harinya berjongkok di bawah jembatan kecil. Tubuhnya menggigil seperti mau beku. Ia tidak bisa lagi berbicara. Hari berikutnya, tanah tempat para buruh menggali runtuh mendadak. 6 orang tertimbun dan 3 mayat ditemukan dengan wajah terbalik seolah leher mereka patah sebelum tertimpa batu. Tapi ada 1 mayat yang ditemukan dalam posisi duduk, matanya terbuka lebar, menghadap ke langit, mulutnya membentuk senyum kecil seakan menantang. Para mandor tak mampu menenangkan para buruh. Desas-desus menyebar cepat. Bukit ini menolak dibelah. Penduduk lokal yang biasanya menjual makanan dan bahan bangunan mulai berhenti datang. Mereka menolak mendekati area itu. Seorang tetua kampung bahkan mengirim surat tertulis kepada insinyur Belanda dengan hanya 1 kalimat dalam bahasa Sunda halus. Anaking hentu pareng di peuncit. Anakku tak boleh disembelih, tapi perintah tetap berjalan. Maka untuk menyemangati para buruh, pemerintah membawa seorang pendeta dari Batavia untuk memberkati lokasi. Pendeta itu datang, membawa salib perak dan kitab doa. Tapi ketika ia menginjakkan kaki di puncak bukit, tubuhnya langsung roboh seperti ditarik dari dalam. Ia sempat dilarikan ke barak medis, tapi sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya membeku. Kulitnya memutih seperti mayat yang tenggelam seminggu. Kini, setiap malam, lampu-lampu di sekitar lokasi selalu padam menjelang pukul 3 dini hari. Dalam kegelapan itu, terdengar suara palu dan erangan, seolah para korban masa lalu masih memecah batu atau meminta balas dendam. Di dekat daerah Ciranjang, saat para pekerja kehabisan air bersih, seorang mandor Belanda memutuskan untuk membuka sumur tua yang terletak di antara hutan bambu dan ladang ilalang. Sumur itu sudah ditutup lama, ditumbuhi semak dan akar besar. Warga sekitar menyebutnya sumur lelembut, sumur yang konon tak pernah kering, tapi tak boleh digunakan manusia biasa. Peringatan demi peringatan dari warga diabaikan. Mandor menyuruh 5 buruh untuk membersihkan mulut sumur. Mereka mencabut akar, mengangkat batu penutup, dan menurunkan ember pertama. Tapi begitu tali ditarik, air di dalam sumur mendadak mendidih, bukan karena panas, tapi karena sesuatu mengaduk dari bawah. 2 buruh yang menyentuh air itu langsung menjerit. Kulit tangan mereka melepuh, menghitam, lalu rontok seperti daging busuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tubuh mereka menggelembung dan meledak, meninggalkan bau menyengat yang membuat seisi barak muntah dan pingsan. Tapi bukannya berhenti, sumur itu malah dianggap sebagai tempat berenergi. Beberapa mandor memerintahkan airnya tetap digunakan untuk mencuci alat dan mandi. Dalam 3 hari, kejadian aneh merajalela. Seorang buruh terbangun tengah malam dan menemukan dirinya berdiri di tepi sumur tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Ia berkata bahwa suara perempuan tua memanggil namanya dari dalam air, menyuruhnya turun karena keretamu telah menunggu. Lain malam, seorang mandor melihat pantulan wajah di air sumur. Tapi bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang anak kecil dengan mata yang hitam legam dan darah mengalir dari mulutnya. Ketika ia mencoba melarikan diri, ia terpeleset dan jatuh, kepalanya menghantam batu. Ia tak pernah sadar kembali, hanya terdiam dengan wajah beku, seperti menyaksikan sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diucapkan. Akhirnya, para buruh menolak mengambil air dari sumur itu. Mereka mulai membawa air hujan atau berjalan jauh ke sungai. Tapi 1 orang, seorang insinyur muda Belanda yang keras kepala, menganggap semua itu tak lebih dari tahayul. Ia mendekati sumur dengan percaya diri dan bahkan menantang, "Jika ada yang di dalam, keluarlah dan tunjukkan dirimu." Malam itu tubuhnya ditemukan tergantung di pohon jambu dekat sumur.
Lidahnya menjulur panjang, dan kedua bola matanya menghilang dari rongga. Sejak saat itu sumur ditutup kembali, tapi tidak dengan batu. Kali ini buruh menggali lubang besar dan menjatuhkan batu-batu besar ke dalamnya. Bahkan salah satu dari mereka menancapkan pisau keramat ke tanah sekitar sumur, berharap itu cukup untuk mengikat apapun yang ada di bawah. Namun setiap malam hujan turun, air dari sekitar sumur akan mengalir membentuk pola aneh, lingkaran, segitiga, dan garis-garis seperti mantra. Dan para penjaga malam tahu, dari jauh terdengar suara tawa pelan dari dasar tanah basah itu. Tawa yang tak berasal dari manusia. Pembangunan rel di sisi barat Cianjur mulai menunjukkan kemajuan. Rel telah ditanam hingga menjangkau lembah yang curam dan lembab. Dikenal oleh warga setempat sebagai Lembah Karuhun, tempat di mana arwah leluhur dipercaya bersemayam dan tak boleh diganggu. Namun, para pekerja tetap dipaksa melanjutkan. Rel demi rel ditanam, bantalan kayu dipaku dengan palu besar, dan kereta uji mulai dijalankan, meski hanya ditarik tangan. Hingga suatu malam, kereta uji itu berjalan sendiri. Buruh jaga malam itu, seorang pria kurus dari Banyumas bernama Tarman, bersaksi bahwa ia melihat gerbong kecil yang belum rampung ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Roda-roda logam menggilas rel dengan suara mendecit, meski tidak ada satupun masinis atau sapi penarik di depannya. Ia berlari ke barak dan memanggil rekan-rekannya, tapi ketika mereka kembali, gerbong itu telah berhenti sendiri di ujung rel, menghadap ke jurang. Semula dianggap hanya lelucon, tapi malam berikutnya gerbong itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, dan dari jendela kosongnya terlihat bayangan orang-orang duduk diam, padahal tak ada siapa-siapa di dalamnya. Bayangan penumpang masa depan, bisik seorang buruh tua yang kemudian memilih berhenti bekerja. Mandor Belanda menolak menghentikan proyek. Mereka justru mengunci roda gerbong dan memasang rantai besi. Namun pada malam ketiga, suara roda berderit kembali terdengar. Penjaga malam lari ketakutan ketika melihat gerbong itu bergerak dengan rantai yang masih membelit dan menyeret di belakang, menggores rel dan memercikan api. Keesokan harinya ditemukan bekas kaki terbakar di jalur rel, tidak seperti bekas sepatu, tapi telapak telanjang dan tak meninggalkan jejak kemanapun. Puncaknya terjadi 2 pekan kemudian. Saat pengujian lintasan, 3 orang mandor naik ke dalam gerbong untuk mengecek kemiringan rel. Tali penahan di belakang belum dilepas, tapi tiba-tiba gerbong meluncur sendiri menuruni lereng dengan kecepatan tak masuk akal. Jeritan mereka menggema, lalu hilang ditelan suara logam yang patah dan kayu yang terbelah saat gerbong menghantam dasar jurang. Namun, ketika tim pencarian turun ke bawah, mereka tak menemukan apapun. Tidak ada gerbong, tidak ada mayat, hanya tanah berlumpur dan darah yang membentuk garis panjang seperti rel kedua. Setelah kejadian itu, lokasi jalur tersebut ditinggalkan sementara. Tapi suara gerbong yang bergerak sendiri masih terdengar sesekali, terutama saat malam Jumat Kliwon. Para buruh mulai menolak jaga malam. Mereka takut akan naik dan tak pernah turun. Gerbong itu kini punya nama di antara mereka, gerbong siluman. Gerbong tanpa masinis, tanpa tujuan, hanya mengangkut roh-roh penasaran yang pernah mengingkari tanah dan air tempat rel itu dibangun. Di tengah kekacauan pembangunan yang terus dihantui kematian, para insinyur Belanda mulai kehilangan kepercayaan pada para mandor lokal. Mereka kemudian mengangkat seorang mandor baru bernama Mandor Rusda, pria berwajah keras dari Garut yang dikenal tegas, kejam, dan tanpa belas kasihan.
Ia diyakini bisa memaksa para buruh tetap bekerja, meski dengan ancaman kematian. Mandor Rusda membawa serta benda yang selalu ia letakkan di ruangannya, sebuah cermin oval besar berbingkai emas kusam. Ia menyebutnya peninggalan ayahnya, warisan yang katanya melihat lebih dalam dari mata manusia. Tak ada yang berani menentang Rusda. Ia memukuli buruh yang malas, bahkan mengurung mereka di dalam lumbung sempit tanpa cahaya jika ketahuan tidur siang. Tapi sejak ia membawa cermin itu, barak terasa semakin dingin. Buruh mengeluh sering melihat bayangan mereka di cermin tertinggal beberapa detik setelah mereka berlalu. Ada pula yang mengaku bayangan mereka di cermin tersenyum sendiri, meski wajah mereka tak menunjukkan ekspresi apapun. Puncak keanehan terjadi saat seorang buruh muda memecahkan kendi air di dekat ruang mandor. Sebagai hukuman, Rusda memaksanya berdiri diam di depan cermin selama 1 malam penuh. Buruh itu menurut, meski tubuhnya gemetar. Pagi harinya, ia ditemukan tak sadarkan diri, wajahnya pucat, dan kedua matanya membiru seperti pecah dari dalam. Sebelum meninggal, ia hanya sempat berkata, "Cermin itu melihat masa depan di mana semua kita mati di rel ini." Para buruh mulai percaya bahwa cermin itu bukan sekadar hiasan, melainkan pintu untuk sesuatu dari balik dunia. Beberapa malam kemudian, Rusda sendiri mulai berubah. Ia bicara sendiri di ruangannya, sering tertawa pelan, dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya duduk di depan cermin sambil membelai bingkainya. Beberapa buruh mengintip dari celah dan melihat bayangan Rusda di cermin menatap ke arah mereka, padahal tubuh aslinya membelakangi. Satu malam, barak tempat Rusda tidur terbakar. Api menyala cepat. Anehnya hanya membakar satu ruangan saja, kamar mandor. Saat api padam, tubuh Rusda ditemukan duduk menghadap cermin, matanya terbelalak dan tangannya mencakar wajahnya sendiri sampai hancur. Cerminnya tak pecah, tapi retak. Retakan itu membentuk pola aneh, mirip peta. Peta jalur rel Cianjur pada larang, dengan tanda lingkaran merah di titik-titik yang selalu terjadi kematian. Sejak saat itu, cermin disimpan di gudang tua. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi setiap malam mereka bersumpah ada bayangan yang masih berdiri di balik kaca, menatap, menunggu rel itu selesai agar sesuatu yang ada di baliknya bisa keluar ke dunia. Pembangunan stasiun perhentian sementara di perbukitan Gunung Bohong menjadi proyek penting dalam jalur ini. Tempat ini akan menjadi titik transit logistik dan tempat istirahat kereta uji. Tapi sejak tiang pertama ditanam, keganjilan sudah terasa. Papan kayu yang sudah dipasang malam hari ditemukan roboh pagi harinya. Bukan karena angin, tapi seolah dilempar dari dalam tanah. Alat-alat tukang sering berpindah tempat, dan semen yang dituang pada malam hari berubah bentuk menjadi semacam simbol melingkar saat pagi menjelang. Mandor menyangka itu sabotase, tapi para pekerja tak lagi mengelak. Mereka tahu tempat itu memiliki stasiun sendiri, bukan milik manusia. Beberapa pekerja malam mengaku melihat bangunan tua di balik kabut, stasiun kecil dengan atap kerucut, tiang kayu lapuk, dan papan nama yang hanya menampilkan huruf-huruf kabur. Tidak ada jalur rel ke sana, tapi kereta sering terlihat berhenti di depannya. Kereta tua berwarna hitam, berdenting seperti rantai diseret, dan mengeluarkan asap berbau bangkai busuk. Mereka menyebutnya Stasiun Bayangan. Suatu malam, seorang penjaga malam bernama Rudi hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat membawa lentera menuju ujung jalur pembangunan. Esoknya, beberapa pekerja menemukan lentera itu menyala di depan stasiun tua yang tidak seharusnya ada.
Saat mereka mendekat, bangunan itu perlahan menghilang di telan kabut, meninggalkan bekas roda besi di tanah lembab. Beberapa hari kemudian, buruh lain, seorang pria Sunda bernama Suryana, mengaku dibangunkan oleh suara peluit. Saat ia membuka matanya, ia berada di dalam kereta. Dindingnya penuh jam tua yang berdetak terbalik, dan seluruh penumpangnya memakai pakaian compang-camping, wajah pucat, mulut terbuka seolah berteriak diam. Saat ia mencoba bangun, seorang kondektur tanpa mata menatapnya dan berkata pelan, "Belum waktumu, kembalilah." Ia terbangun di tengah hutan, berlumuran lumpur dan darah, tepat di samping tumpukan batu fondasi stasiun yang belum jadi. Pimpinan proyek memutuskan melanjutkan pembangunan stasiun, tapi hasilnya selalu gagal. Tiang-tiang roboh sendiri, dindingnya berjamur semalam, paku-paku mencuat keluar seolah ditolak oleh kayu itu sendiri. Sampai akhirnya mereka membiarkan satu bangunan berdiri. Bangunan tanpa pintu, hanya tembok dan atap. Disitulah kadang suara peluit terdengar, peluit panjang, diikuti suara langkah-langkah berat di atas rel yang belum sempurna. Penduduk setempat percaya bahwa stasiun itu bukan gagal dibangun, tapi justru sudah ada dari dulu, dan kereta yang berhenti di sana tidak pernah membawa penumpang pulang. Ketika jalur rel memasuki tanah di sekitar desanya Lindung, para pekerja harus melewati area ladang yang subur namun ditinggalkan. Ladang itu luas dan penuh rumput liar. Saat ditanya, penduduk desa hanya menjawab singkat, "Itu ladang mayit. Jangan bangun apapun di sana." Tapi para insinyur Belanda tak peduli. Mereka menebang, menggali, dan memindahkan tanah dengan cepat. Di hari pertama, mereka menemukan 2 peti kayu lapuk. Di dalamnya, jasad yang terikat dengan tali ijuk, gigi digantikan oleh paku, dan di dadanya tertulis huruf-huruf tak dikenal yang dipahat langsung ke tulang. Hari kedua, saat penggalian lebih dalam, alat berat menggali bagian bawah ladang dan terbuka lubang besar seperti kuburan massal. Puluhan tengkorak menumpuk, beberapa retak, sebagian lain terikat kain putih. Seorang pekerja jatuh ke lubang itu dan ketika ditarik keluar, ia sudah tidak bernyawa. Matanya terbakar hitam dan tubuhnya kaku seakan membatu dalam ketakutan. Malamnya, buruh-buruh mendengar suara orang menggali, tapi tak ada satupun yang berjaga. Mereka mengintip dari tenda dan melihat sosok-sosok berbalut kain putih, tubuh membungkuk, menggali tanah dengan tangan kosong dan melemparkan tulang ke udara. Tulang-tulang itu tak pernah jatuh kembali. Hari berikutnya, tanah tempat mereka bekerja berubah menjadi lumpur tebal. Bukan lumpur biasa, lumpur berwarna merah tua dan lengket seperti darah basi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan dari bawah tanah yang menarik tumit mereka. Beberapa buruh mulai kerasukan. Mereka menggigil, mulut berbicara dalam bahasa yang tak dipahami, dan mata mereka menatap kosong ke satu titik. Bila ditanya, mereka hanya berkata, "Jangan letakkan rel di atas punggung kami." Salah satu insinyur dari Belanda, Van der Molen, mencoba membuktikan bahwa tempat itu aman. Ia berdiri tepat di tengah ladang dan berkata keras, "Tanah ini milik kerajaan, semua harus tunduk." Dalam hitungan menit, awan menggulung dan petir menyambar pohon di dekatnya. Tubuh Van der Molen terhempas ke tanah. Ketika didekati, ia masih hidup, tapi lidahnya hilang. Mulutnya terus terbuka, menganga tanpa suara. Akhirnya, ladang itu ditinggalkan. Rel dialihkan sedikit ke sisi barat. Tapi para pekerja bersumpah, setiap kali melewati sisi ladang itu dengan kereta uji, kereta menjadi berat. Seperti ada penumpang tak terlihat yang naik dari tanah, menempel dan membisikkan nama mereka satu persatu. Seorang buruh berkata dengan gemetar, "Kita membangun di atas kuburan perang, tapi bukan perang antar manusia,
perang antara dunia kita dan dunia yang menolak dibuka kembali. Mendekati tahap akhir pembangunan, rel harus melewati tebing cadas yang hanya bisa dibuka dengan cara menembus batu. Maka digalilah lorong yang nantinya akan menjadi terowongan kereta api. Tebing ini bernama Bukit Sempur, tempat yang menurut warga setempat adalah jalur semedi para leluhur. Dulu, siapapun yang berani masuk tanpa izin adat dikabarkan bisa keluar dengan kepala terbalik atau tak bisa bicara selamanya. Namun, proyek tak bisa menunggu. Belanda mengirim ahli bahan peledak untuk membuka batu. Dinamit ditanam, lalu diledakkan. Sekilas berjalan lancar, lorong terbentuk, dan batu runtuh sesuai rencana. Tapi malam pertama setelah ledakan, terdengar suara tangisan dalam lorong. Tangisan lirih yang tak seperti manusia. Para penjaga menduga itu hanya suara angin. Tapi suara itu berubah menjadi isakan, lalu teriakan, lalu bunyi cekikikan anak kecil bercampur suara orang tua yang serak dan menakutkan. Beberapa buruh yang tinggal di dekat area itu mulai bermimpi buruk. Mereka bermimpi sedang bekerja, lalu melihat rekan-rekan mereka berjalan masuk ke dalam lorong. Tapi dengan kepala mereka menghadap ke belakang dan mulut terus bergerak seperti membaca mantra. Saat mereka berusaha kabur, tubuh mereka terasa lumpuh. Suatu malam, seorang buruh asal Cikondang bernama Engkus menghilang saat tugas jaga. Keesokan paginya, ia ditemukan berdiri di mulut lorong, diam dan tubuhnya gemetar. Ia menatap para pekerja dengan mata melotot, lalu perlahan memutar kepalanya, hingga menghadap ke belakang tanpa memutar tubuh. Ia lalu jatuh dan meninggal dengan senyum mengerikan. Setelah kejadian itu, pekerja mulai menyebut lorong itu sebagai lubang panguripan, tempat di mana nyawa bisa disedot keluar tanpa ampun. Mereka mengaku melihat bayangan di dinding lorong. Sosok-sosok menggeliat, menempel seperti jamur, wajah-wajah tanpa mata yang menyeringai, seolah terjebak dalam batu. Yang paling mengerikan adalah ketika pekerja mencoba menyalakan obor dalam lorong. Api langsung padam dan dinding menjadi dingin seperti es, padahal udara luar sangat panas. Suara-suara mulai terdengar makin jelas. Kembalikan jalan kami, ini bukan milik kalian. Mandor Belanda akhirnya menutup lorong sementara. Namun pada malam hari, lorong itu selalu terbuka sendiri. Dan saat diperiksa, lorong itu tampak lebih panjang dari sebelumnya, seolah menggali dirinya sendiri ke dalam bumi. Mereka yang mencoba masuk lebih dalam tak pernah kembali. Dari kejauhan, lorong itu kini terlihat seperti mulut, menganga, menunggu tubuh-tubuh baru untuk dikunyah dalam gelap. Akhirnya, tahun itu hampir berakhir. Rel telah membentang daripada Larang hingga mendekati Cianjur. Namun, anehnya, setiap kali mendekati titik pertemuan akhir, pekerja selalu gagal menyatukan dua sisi rel, selalu melenceng, selalu berbeda tinggi, selalu terlepas. Belanda marah besar. Proyek yang harusnya selesai dalam 2 tahun, molor menjadi hampir 4 tahun. Tapi para pekerja tahu, rel itu memang tidak mau disatukan, karena jika rel tersambung, maka sesuatu akan berjalan di atasnya. Sesuatu yang tidak seharusnya kembali. Setiap kali mereka mencoba menyambungkan dua sisi rel, terdengar suara besi beradu dari kejauhan, seolah ada kereta yang datang, padahal belum ada yang dijalankan. Bahkan ketika buruh mencoba mengelas sambungan terakhir, api dari alat las langsung padam. Sekali waktu, percikan api itu justru membentuk pola wajah. Wajah wanita pucat dengan rambut panjang menutupi mata dan darah mengalir dari mulutnya. Mereka menyebutnya penunggu rel. Para sesepuh desa di sekitar proyek datang dengan membawa sesajen. Mereka memohon agar pembangunan dihentikan, tapi kepala proyek menertawakan mereka.
Keesokan harinya, ia ditemukan di tengah rel, tertelungkup. Tubuhnya patah seperti terjatuh dari ketinggian. Namun, tidak ada bukti ia jatuh dari manapun. Tubuhnya membentuk huruf melingkar, seperti simbol yang pernah ditemukan di semen stasiun. Saat akhirnya rel berhasil disambungkan paksa, terjadi kejadian paling mengerikan dalam sejarah proyek. Semua buruh jaga malam menghilang. Tenda-tenda kosong, lentera padam, dan di atas rel ditemukan jejak kaki telanjang mengarah ke tengah rel, lalu hilang begitu saja. Ketika kereta pertama dijalankan secara resmi beberapa bulan kemudian, penumpang di perjalanan malam mengaku melihat sosok-sosok berdiri diam di sisi rel. Beberapa bahkan melintas tepat di tengah jalur, tapi kereta tak pernah menabrak mereka karena mereka tembus. Bayangan, roh-roh yang tak pernah sempat pulang. Satu kisah terkenal adalah tentang masinis yang mendadak menghentikan kereta di tengah hutan. Ia mengaku melihat anak kecil berdiri di tengah rel, menatapnya dengan mata merah dan berkata, "Kau menghidupkan jalan kematian." Sejak itu tak pernah ada yang berani memperbaiki rel ini sendirian. Bahkan di zaman sekarang, pekerja perawatan selalu datang berkelompok dan tidak pernah tinggal di dekat lintasan. Rel Cianjur Padalarang akhirnya selesai. Tapi rakyat percaya rel itu tidak membawa kemajuan. Ia adalah jalan setan, terbentuk dari tulang, darah, dan roh-roh yang marah. Kereta melintas di atasnya, mengangkut lebih dari sekadar manusia.